Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan teman-teman saya yang sedang menonton video kali ini. Pada kesempatan ini saya Aulia Cindy dengan NIM akhir 1052 akan menjelaskan mengenai kegagalan dan reorganisasi perusahaan. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai kegagalan perusahaan. Yang saya bagi menjadi 3, yaitu ada faktor penyebab, contoh penyebab, serta alternatif penyelesaian. Lalu, masuki ke apa sih kegagalan perusahaan? Perusahaan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Pada situasi tertentu, perusahaan mungkin akan mengalami kesulitan keuangan yang ringan, seperti mengalami kesulitan likuiditas, tidak bisa membayar gaji pegawai, bunga utang, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak diselesaikan dengan benar, kesulitan kecil bisa berkembang menjadi kesulitan yang lebih besar. Pengertian kegagalan perusahaan sendiri bisa dilihat dari pendekatan aliran dan pendekatan stok. Dengan menggunakan pendekatan stok, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut jika total kewajiban melebihi total aktiva. Jika perusahaan mempunyai utang 1 miliar, sedangkan total asetnya hanya 500 juta, maka perusahaan tersebut bisa dinyatakan bangkrut. Dengan menggunakan pendekatan aliran, perusahaan akan bangkrut jika tidak bisa menghasilkan aliran kas yang cukup. Dari sudut pandang stok, perusahaan bisa dinyatakan bangkrut meskipun mungkin masih menghasilkan aliran kas yang cukup dan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. Nah, kegagalan perusahaan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab serta contoh penyebabnya. Faktor penyebab saya akan bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada struktur permodalan yang kurang, yang kedua ada menggunakan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman, yang ketiga yaitu ketiadaan perencanaan bisnis, dan yang keempat yaitu kualifikasi pribadi. Nah, contohnya untuk struktur permodalan yang kurang yaitu kekurangan modal untuk membeli barang modal dan peralatan, dan kekurangan modal untuk memanfaatkan barang persediaan yang dijual dengan potongan kuantitas atau jenis potongan lainnya. Dan yang kedua yaitu menggunakan peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman. Yaitu yang pertama, kegagalan menerapkan pengendalian persediaan, yang kedua ada tidak dapat melakukan pengendalian kredit, dan yang ketiga kurangnya memadai catatan akuntansi. Dan untuk keadaan perencanaan bisnis, yang pertama yaitu ketidakmampuan mendeteksi dan memahami perubahan pasar, yang kedua ada ketidakmampuan memahami perubahan kondisi ekonomi, dan yang ketiga yaitu tidak menyiapkan rencana untuk situasi darurat atau situasi di luar dugaan. Dan untuk kualifikasi pribadi, yang pertama kurangnya pengetahuan bisnis, tidak mau bekerja terlalu keras, tidak mau mendelegasikan tugas dan wewenang, serta ketidakmampuan memelihara hubungan baik dengan konsumen. Untuk alternatifnya sendiri, itu jika perusahaan mencapai tahap tidak solvable, pada dasarnya ada 2 pilihan nih. Yang pertama yaitu likuidasi atau kebangkrutan atau reorganisasi. Nah, likuidasi dipilih jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan jika diteruskan. Nah, jika kita pilih reorganisasi dipilih jika perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik sehingga nilai perusahaan jika diteruskan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan jika dilikuidasi. Nah, untuk alternatifnya, di sini saya akan bagi menjadi 2, yaitu pemecahan secara informal dan formal. Untuk pemecahan secara formal, yang pertama dilakukan yaitu apabila masalah belum begitu parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih bagus. Dan caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama, perpanjangan atau extension dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutang. Dan yang kedua yaitu komposisi atau compensation yang dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Misal, klaim utang diturunkan menjadi 60%. Jika utang awal besarnya 1 juta, maka utang yang baru menjadi 600.000 dengan cara 60% dikali 1 juta. Dan untuk yang terakhir yaitu likuidasi. Jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern, maka perusahaan bisa dilikuidasi secara informal. Dan selanjutnya yaitu pemecahan secara formal. Nah, dilakukan apabila perusahaan sudah parah
kreditur, dan pemasok dana lainnya ingin mempunyai jaminan keamanan dan keadilan. Pemecahan secara formal melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan. Dengan cara bagaimana? Caranya yang pertama, apabila perusahaan lebih dari nilai perusahaan likuidasi, dilakukan reorganisasi dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Perusahaan bisa dilakukan melalui perpanjangan, perubahan komposisi, dan atau keduanya. Dan yang kedua yaitu apabila nilai perusahaan kurang dari nilai perusahaan likuidasi. Nah, likuidasi akan lebih baik dilakukan jika dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan, kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga, yaitu pengadilan. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya yaitu reorganisasi perusahaan, yaitu rencana reorganisasi didasarkan pada prinsip keadilan dan kelayakan. Prinsip keadilan berarti semua pihak harus diperlakukan secara adil, kemudian prinsip kelayakan berarti rencana tersebut harus layak. Jika perusahaan going concern lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan di likuidasi, maka pilihan reorganisasi atau rekonstruksi layak dilakukan. Dalam situasi ini, perusahaan akan diteruskan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama perbaikan struktur modalnya. Nah, langkah-langkah reorganisasi secara umum, langkah-langkah reorganisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama akan menentukan nilai perusahaan jika perusahaan going concern. Setelah langkah pertama dilakukan, kemudian struktur modal yang baru mulai ditentukan. Setelah kedua langkah tersebut selesai, perusahaan bisa muncul dengan wajah baru dan kembali menjalani operasinya. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Nah, untuk yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Menentukan nilai perusahaan ini dilakukan bila melalui beberapa cara. Dengan cara penilaian yang sering digunakan dan termasuk cukup sederhana, yaitu menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Misal, kurator dan atau pihak penilai memperkirakan perusahaan setelah di reorganisasi mampu menghasilkan pendapatan bersih per tahun adalah 10 miliar. Nah, tingkat kapitalisasi untuk perusahaan yang serupa adalah 20%. Nilai perusahaan tersebut bisa dihitung sebagai berikut, yaitu nilai perusahaan sama dengan 10 miliar per 0,2, yaitu 50 miliar. Tentu saja pihak lain bisa sampai pada angka yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat mungkin terjadi karena sangat sulit menghitung pendapatan bersih di masa mendatang dan menghitung tingkat kapitalisasi yang tepat. Dan yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Untuk menentukan struktur modal yang baru ini, setelah nilai perusahaan ditentukan, tahap berikutnya yaitu membuat struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tetap bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Baik, di sini saya akan merangkum apa yang telah saya jelaskan pada materi kegagalan dan reorganisasi perusahaan. Bab ini membicarakan kesulitan usaha yang berujung pada reorganisasi atau kebangkrutan. Kesulitan usaha, meskipun tampak jelas, tetapi sulit didefinisikan dengan tegas. Ada beberapa usaha sebenarnya sudah bangkrut, tetapi tidak bangkrut karena ditolong oleh lembaga lainnya. Nah, penyebab kegagalan perusahaan bervariasi mulai dari kekurangan pengalaman hingga kekurangan modal. Seperti itu. Nah, baik, sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Annyeong.